Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Serambi FM 90-20 MHz yang saya hormati, dimanapun Anda, di rumah, di jalan atau di kendaraan maupun di kantor, kalau ada yang berkantor pada hari Minggu ini, kami ucapkan selamat sore. Mudah-mudahan kita sehat semua, dan kemudian hari ini hari bahagia kita karena besok kita menikmati sekaligus memperingati 17 tahun perdamaian Aceh yang dicapai dalam kesepahaman damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan elit Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang lalu. Besok 15 Agustus 2022 tepat 17 tahun usia perdamaian Aceh, dan seperti biasanya setiap tahun pada tanggal yang sama itu diperingati sebagai Hari Damai Aceh, disebut juga sebagai Hari Peringatan MOU Helsinki. Terkait dengan agenda tersebut, Badan Reintegrasi Aceh hari ini menyelenggarakan sebuah talkshow bicara tentang perdamaian dengan tema optimalisasi butir-butir MOU Helsinki untuk mendukung percepatan pembangunan di Aceh. Untuk itu di studio Radio Serambi Indonesia akan hadir dua orang narasumber. Pertama adalah Pak Azhari Jage SIP, Sarjana Ilmu Politik. Beliau ini saat kapasitasnya adalah Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Dulu juga kita kenal dia sebagai juru bicara Partai Aceh, dan juga pernah menjadi anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Di samping beliau ada satu lagi yang kita undang adalah Bapak Mastur Yahya SH MHum. Beliau ini saat ini adalah Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, yang baru menjabat jabatan ketua pada Februari 2022 yang lalu. Sebelumnya beliau juga ada di KKR dalam kapasitas sebagai Ketua Pokja Rekonsiliasi. Sehari-hari beliau adalah dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia yang ada di kawasan Celingke, atau tepatnya di kawasan Alur Naga ya, kawasan Alur Naga. Beliau juga adalah advokat di bawah bendera Kamaruzzaman and Partner. Sebelumnya Pak Mastur yang kelahiran 9 September 1971 ini adalah Kepala Bagian Perundang-undangan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggro Aceh Darussalam dan Nias gitu. Jadi dari BRR ke KKR ya. Dari BRR ini adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebelum kita ajak berbincang nanti Pak Azhari Jage dan kemudian Pak Mastur Yahya, terlebih dahulu saya akan sampaikan bagaimana skenario peringatan MOU Helsinki besok pagi. Peringatan MOU Helsinki esok hari itu akan dilaksanakan di Taman Ratu Sapriatudin. Saya ulang, Taman Ratu Sapriatudin berada di kawasan Lamprit, tepatnya di belakang kantor gubernur. Kita udah familiar dengan Taman Ratu Sapriatudin karena baru-baru ini juga ada festival kuliner Aceh di sana. Dimulai pada pukul 9, diperkirakan akan selesai pukul 12 WIB. Itu skenarionya. Dan panitia dalam hal ini adalah ketua panitianya adalah Agusta Mukhtar, dalam kapasitas dia sebagai Deputi 1 BRA. Itu sudah menyusun agenda acara. Jadi sebelum nanti Pak Azhari maupun Pak Mastur Yahya berbincang, saya terlebih dahulu membacakan tertib acara pada esok hari. Pertama sekali itu adalah pembukaan dimulai pukul 9. Kemudian ada penampilan rapai. Rapai ini biasanya kita rapai pase. Kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan selawat badar, lagu Indonesia Raya, himne Aceh
Ya, jadi setelah lagu Indonesia Raya itu ada himne Aceh. Himne Aceh ini kan sudah ditetapkan sebagai himne Aceh oleh DPR Aceh. Dan itu juga salah satu tuntutan dari bunyi dari MOU Helsinki yang 71 pasal bahwa Aceh memiliki bendera, lambang, dan himne. Berikutnya, ini yang menarik ya, ada pemutaran film Kilas Balik 17 tahun MOU Helsinki. Kemarin ketika saya wawancarai Pak Azhari, katanya Kilas Balik ini tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat Aceh atau siapapun yang bisa memantau jalannya acara itu besok adalah untuk mereka memiliki pengetahuan dan kemudian visualisasi tentang bagaimana upaya-upaya yang dicapai dalam perundingan di MOU Helsinki, ya, detik-detik penandatanganan itu, sampai kemudian apa yang telah dilakukan oleh BRA, pemerintah Aceh, dan pihak-pihak lain untuk mengisi dan merawat perdamaian. Itu semuanya divisualisasikan dalam film Kilas Balik 17 tahun MOU Helsinki. Berikutnya adalah laporan Ketua BRA, dalam hal ini disampaikan oleh Pak Azhari Cage yang hari ini juga narasumber kita. Berikutnya adalah sambutan Ketua KPA. Supaya kita pernah dengar namanya KPA, Komite Peralihan Aceh, ya, setelah perdamaian kemarin itu 17 tahun yang lalu teman-teman GAM itu mengafiliasi diri ke dalam satu wadah yang namanya Komite Peralihan Aceh. Sebagaimana kita tahu juga, KPA itu dipimpin sejak awal ke sekarang udah 17 tahun oleh Pak Mujagir Manap, dan besok dialah yang akan menyampaikan sambutan sebagai Ketua KPA. Berikutnya ada sambutan dan arahan dari penjabat Gubernur Aceh, dalam hal ini Pak Ahmad Marzuki. Ada dua agenda penting lainnya, yakni sambutan dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Bapak Raja Juli Antoni PSD. Beliau ini sudah ada di Banda Aceh pada sore ini, dan besok pada pukul 9 akan hadir dalam upacara MOU Helsinki. Yang menarik besok itu adalah Pak Wakil Menteri akan menyerahkan sertifikat kepada 6 kelompok yang berhak atas tanah seluas 2.800 hektar. Nah, tanah ini adalah tanah sebagaimana yang diatur dalam MOU Helsinki, bahwa ada 3 pihak yang berhak dapat. Satu, ex-kombatan, yang kedua ex-tapol-napol, tahanan politik dan narapidana politik, ya itu orang GAM juga dulunya, dan terakhir sekali adalah masyarakat korban konflik. Jadi ada penyerahan besok, tetapi untuk 3 wilayah saja, ada wilayah Aceh Besar, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Penyerahan sertifikatnya itu besok hari dilakukan langsung oleh Wakil Menteri ATR BPN. Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua MPR. Jadi ada Wakil Ketua MPR datang, namanya Pak Ahmad Muzani, MSI. Puncak dari sambutan ini adalah arahan dari Wali Nangro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Jadi Wali Nangro besok juga akan menyampaikan sebuah arahan. Mungkin isinya adalah bagaimana perdamaian yang sudah ada ini kita isi, kita rawat, dan kita pertahankan supaya tidak kolaps lagi atau tidak relapse, ya. Terakhir ada 4 agenda lain yang penting, yakni penyerahan sertifikat tanah secara simbolis, itu yang diserahkan nantinya oleh Wakil Menteri ATR dan BPN kepada 6 kelompok. Ya, mungkin 2 kelompok mewakili ex-kombatan, 2 kelompok mewakili tapol-napol, dan 2 kelompok lagi adalah mewakili masyarakat sipil korban konflik. Setelah penyerahan secara simbolis sertifikat tersebut, ada lagi satu agenda penyerahan santunan kepada anak yatim. Ini penyerahan santunan kepada anak yatim ini adalah diberikan oleh BRA kepada 300 anak dari 23 kabupaten kota yang sudah terseleksi. Tetapi yang naik ke panggung hanya 17 saja, supaya sesuai dengan tahun peringatan kita, 17 orang menerima secara simbolis. Berikutnya adalah penyerahan plakat dan cenderamata dari BRA kepada pertama Wakil Menteri ATR BPN, dan juga kepada Wakil Ketua MPR RI, diserahkan juga kepada Wali Nangro dan kepada Ketua KPA, dan juga kepada PJ Gubernur Aceh.
Setelah itu pembacaan doa. Setelah dianggap itu selesai, baru ada 2 hiburan. Hiburan pertama adalah penampilan de rampo ekspresionis. Ya, ini ada hiburan yang tampil itu rampo ekspresionis. Barulah kemudian seremonial 17 tahun MOU Helsinki. Ada beberapa diantaranya, salah satu yang monumental ini adalah pelepasan balon ke udara, yang di sana nanti ada catatan 17 tahun MOU Helsinki. Jadi itulah para pendengar sekalian, tertib acara mulai dari pembukaan sampai ada pelepasan balon yang tadi sudah saya bacakan. Nah, saat ini kita akan mulai. Pertanyaan saya pertama adalah kepada Pak Azhari, ya. Tadi sudah saya perkenalkan kepada para pendengar bahwa Pak Azhari Cage itu sekarang adalah Ketua BRA, sebelumnya juru bicara Partai Aceh dan juru bicara KPA. Juru bicara KPA ya, juru bicara KPA, dan pernah menjadi anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Pertanyaan kita, tahun ini peringatan MOU Helsinki-nya apa temanya, Pak? Ya, temanya adalah optimalisasi Budi MOU Helsinki untuk mempercepat pembangunan Aceh. Oh, jadi lebih kepada optimalisasinya ya? Ya. Jadi itu menandakan bahwa dari 71 pasal MOU itu memang ada juga yang belum terlaksana. Masih banyak. Ada yang sudah terlaksana tapi belum optimal gitu ya? Oke. Terus kemudian acaranya dipusatkan di mana besok? Di Taman Ratu Sapiadudin. Pukul? Direncanakan itu mulai jam 8, tapi puncak acaranya mulai pada jam 9 ya. Sebelum azan insya Allah akan berhenti sekitar pukul 12 atau 12.30 ya. Oke. Apakah ada dalam perencanaan teman-teman di BRA hal yang membedakan antara peringatan MOU tahun lalu dengan tahun sekarang? Apa yang spesifik tahun ini? Ya, memang ada beberapa perbedaan, terutama kali ini kita memang banyak mengundang tamu-tamu dari luar Aceh, dan juga kita kali ini fokus untuk mempercepat daripada penyediaan lahan untuk ekombatan. Maka alhamdulillah, kalau dulu itu sudah beberapa tahun cuma berhasil dilakukan sertifikasi 1.400 hektar. Tapi alhamdulillah semenjak saya dipercaya oleh Mualim dan oleh Pak Gubernur serah terima jabatan pada tanggal 26 bulan 11 2021, ini kami terus bekerja, menggenjot, turun ke lapangan, menjumpai Bupati Wali Kota, menjumpai ketua KPA, Satpol BRA Kabupaten Kota, dan juga menjumpai daripada DPRK. Oke, DPRK setempat ya. DPRK setempat. Jadi itu terus kita pull up agar ada lahan yang tersedia di kawasan kabupaten-kabupaten kota tersebut, sehingga berkoordinasi, bekerja sama, sehingga lahirlah sertifikat hari yang berbahagia ini, dan akan kita serahkan besok untuk 2.800 hektar. Untuk 2.800 hektar. Dan ini sebetulnya target kita pada tahun ini 4.000. Ini yang sedang berproses Aceh Utara, PD Jaya, dan Aceh Jaya, yang mau sudah masuk ke tahap mau disertifikasi, tetapi nggak akan sempat kita bagi pada besok hari. Maka kita pisahkan ya. Ini adalah untuk 2.800 hektar. 2.800. Nah, itu disebut-sebut di situ dalam pemberitaan ada diserahkan untuk 6 kelompok. Ya. 6 kelompok itu apakah terdiri atas 2 kelompok ekskombatan, 2 lagi Tapol Nampo, 2 lagi masyarakat sipil, atau gimana sebenarnya? Enggak, itu bercampur. Bercampur. Jadi mulai daripada sistemnya begini. Ini nama-nama itu diperoleh dari Satpol BRA Kabupaten Kota, dan itu yang masyarakat korban konflik, dan dari ketua KPA untuk ekombatan. Lalu diajukan ke Bupati Wali Kota setempat, dan Bupati mencari lokasi, bekerja sama dengan PBN mencari lokasi daerah-daerah mana saja yang belum mempunyai tuan tanah tersebut. Lahan ada tapi tuannya belum ada. Misalnya ini nggak masuk dalam
HGU. Hak guna usaha. Ini tidak masuk dalam hutan lindung. Oke. Ini tidak masuk dalam hutan produksi. Dan kawasan-kawasan menjadi APL itulah yang diperuntukkan untuk ekombatan, ditetapkan lokasi beserta nama-nama oleh SK Bupati. Berdasarkan SK Bupati ya. Ditetapkan lokasi dan nama-nama dengan SK-nya, maka diantar ke kita BRA, lalu kita proses, kita undang BPN ke kantor BRA dan kita antar dokumen ke BPN, lalu kita turun ke lapangan sama-sama untuk lokasi untuk memproses sertifikat tersebut. Ada disebut-sebut bahwa penyerahan tanah itu sifatnya komunal untuk kelompok, bukan personal ya? Iya, bukan personal. Itu apa? Kenapa seperti itu? Dalam MOU kan tidak ditentukan juga apakah kelompok ataupun individu kan? Tapi kita akhirnya mengambil basisnya ada kelompok atau komunal. Ya, ini kita lebih kepada optimalisasi pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita bagi per 2 hektar, maka akan terlalu mudah untuk dialih tangankan, dijual ya kan. Tapi kalau misalnya komunal itu secara sistem kelompok itu kan, kalau misalnya satu orang mau jual, harus persetujuan seluruh anggota kelompok. Jadi intinya benar-benar tanahnya ini milik yang penerima tersebut, dan secara pekerjaan nanti pemberdayaan pembangunan kebun secara kelompok. Jadi kalau satu-satu ini nanti susah ya. Tidak akan bertahan lama, begitu kepepet nanti akan ujungnya ada jadi konsumtif ya. Tujuannya untuk produktif ya. Oke, saya berhenti sebentar, beralih ke Pak Mastur ya. Tadi saya perkenalkan, beliau ini adalah Ketua KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada periode sebelumnya beliau ini juga adalah Ketua Pokja Rekonsiliasi. Boleh kami tahu nih Pak Mastur, makna perdamaian ini dan kemudian yang kita peringati besok tahun ke-17 bagi KKR itu apa maknanya? Karena begini kan, ada satu fakta yang udah diriset oleh UNDP bahwa di tempat-tempat yang pernah berkonflik itu konfliknya itu relapse, kamu kembali pada tahun ke-11 atau tahun ke-16 gitu. Jadi bertahannya itu hanya 10 tahun atau 15 tahun. Kita ini kan syukur ya udah melampaui masa-masa udah 17 ya. 17 ya. Gimana Pak Masur lihat nih dalam konteks rekonsiliasi? Ya, terima kasih Bang Yarmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua pendengar dimanapun berada. Dalam rangka memperingati Hari Damai pada tahun 2022 ini, bagi kami di KKR, Hari Damai adalah sebuah pengulangan momentum bagi KKR untuk menghimbau pemerintah, dalam hal ini negara, supaya memberikan pengakuan secara resmi kepada korban ya, terutama korban yang sudah direkomendasikan oleh KKR untuk mendapatkan pemenuhan hak reparasi. Berikutnya adalah Hari Damai ini kita maknai sebagai Hari Damai yang mengingatkan kita semua, terutama pemerintah, untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi korban yang telah direkomendasikan, yang telah didata, yang telah didengar kesaksiannya oleh KKR, baik secara tertutup maupun terbuka. Kemudian melalui momentum ini kita juga berharap adanya komitmen atas jaminan ketidakberulangan pelanggaran HAM di Aceh. Itu penting sekali. Itu yang saya kira paling menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang terakhir menurut kami adalah kita harus memperkuat perdamaian ini dengan pendekatan rekonsiliasi yang berbasis kearifan lokal dan syariat Islam. Itu dia ya. 3 hal itu yang kami anggap menjadi momentum yang sangat berharga untuk tahun ini. Oke. Boleh kami tahu dalam setahun terakhir ini kira-kira kerja-kerja apa yang sudah dilakukan oleh KKR yang arahnya adalah itu tadi, terpenuhinya hak-hak korban gitu. Ya, pada saat kami dilantik tanggal 4 Februari tahun 2022 yang lalu, ada satu tugas yang merupakan bawaan dari periode yang lalu, yaitu pelaksanaan seremoni rekonsiliasi di Medan Meriah.
yang pada saat itu masih berlangsung, dan ini KKR bekerja sama dengan Kontras Aceh pada waktu itu, dan ketika kami dilantik itu belum selesai. Dan itu yang menjadi tugas pertama kami pada waktu itu, menyiapkan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan seremonial. Kontras melalui kerjasama dengan KKR melakukan tugas akhirnya di Medan Meriah. KKR bertugas mengambil pernyataan terhadap komunitas yang ada di desa Sedia Jadi sebagai tempat rekonsiliasi, dan itu sudah dilaksanakan seremoninya oleh Kontras Aceh sebelum bulan Ramadan yang lalu. Dan berikutnya, di samping kami melakukan beberapa koordinasi internal dengan teman-teman komisioner yang baru, karena ada 4 orang komisioner kali ini di periode kedua yang betul-betul pendatang baru. Tentu ada yang dari luar daerah, harus mengkondisikan keluarganya dan sebagainya. Kemudian yang paling terkini adalah kami melakukan penyiapan dokumen pendukung untuk 245 korban yang berhak mendapatkan reparasi mendesak yang sudah di SK-kan oleh Bapak Nova di periode yang lalu. Dan sekarang dengan bekerjasama dengan BRA sedang direalisasikan semua dokumen yang diperlukan. Dalam kanun BRA disebutkan mengenai bahwa yang melaksanakan rekomendasi KKR adalah salah satunya BRA. Dan dalam SK yang diterbitkan oleh Pak Gubernur tahun 2020 disebutkan memang pelaksanaan reparasi mendesak dilaksanakan oleh BRA. Dan kami sampai saat ini terus melakukan penyiapan, mengkoreksi nama. Misalnya ada nama yang double di data, kemudian ternyata ada juga yang menulis nama dengan memakai BIN binti, dan ternyata dalam skema administrasi di BRA itu tidak dibolehkan. Kemudian mengamen, walaupun status mendesak ini sudah sejak tahun 2019, namun realisasinya baru tahun 2022 ini. Secara mendesak ini sudah lewat sebenarnya. Tapi lagi-lagi itulah memang kenyataan yang sedang berlangsung, dan kami juga sudah melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan sejak di periode yang lalu, dan ada yang sudah meninggal. Penerima haknya itu hanya sudah meninggal, sehingga harus dialihkan kepada ahli warisnya. Dan kita berharap bulan Agustus ini, pada momentum Hari Damai ini, semua hal itu bisa dilaksanakan, dan rekening korban itu bisa terisi. Kalau bahasa Pak Azhari di kantor BRA, Pak Azhari kapan ini berbunyi? Ya kan? Karena kami selaku komisioner setiap hari menerima telepon, pertanyaan, bahkan mereka menyampaikan rasa kecewanya kepada KKR. Namun apa boleh buat, KKR memproduksi rekomendasi, berikutnya yang melaksanakan BRA karena begitu kanunnya. Ya, kita berharap sekecewa apapun korban, kita harus menampung dan memberikan tuntunan supaya korban ini memang menerima sesuatu. Saya kembali ke Pak Azhari. Tadi kan kita bicara lahan ya, dan lahan itu adalah
salah satu bunyi dari MOU Helsinki dari 71 ada pasal yang mengatur bahwa ex-kombatan, tapol-napol dan masyarakat sipil korban konflik berhak atas lahan pertanian yang pantas, betul kan? Bahkan ada jaminan sosial dan pekerjaan bagi mereka yang nggak sanggup bekerja kan? Ya, tapi kita fokus tahun ini adalah tanah dan tadi sudah tersebut ada 2.800 hektar lahan yang akan diserahkan kepada 6 kelompok. Nah, di jadwal saya lihat ada juga Wakil Menteri ATR BPN datang besok. Dalam ini Pak Raja Juli Antoni PSD kan. Apakah ada yakin bahwa sore ini dia dari Banda Aceh? Ya, beliau sudah mendarat. Sudah mendarat ya, alhamdulillah. Oke, besok apa perannya dalam acara itu? Ya, beliau di samping memberi sambutan juga menyerahkan sertifikat atas nama pemerintah. Atas nama pemerintah yang sudah disertifikasi. Dan ini yang 2.800 ini, ini di luar daripada kombatan yang tertera dalam MOU. Yang 3.000 orang. Yang 3.000 orang. Jadi di luar makanya, ya. Makanya ini bercampur. Ada kombatan, ada program masyarakat korban konflik. Tapi kalau yang 3.000 itu khusus untuk ex-kombatan. Itu di mana lahannya? Lahannya yang sudah kita lihat dengan BPN, sudah kita koordinasi dengan Kementerian Agraria dan sudah beberapa kali pertemuan di Jakarta. Dalam hal ini waktu itu masih Pak Sofian Jalil. Tapi baru-baru ini juga Mualim Abu Raja atau Pak Ayub juga sudah menjumpai Pak Hadi dan sudah fit tanahnya di Aceh Timur. Aceh Timur itu? Ya. 19.000 itu? Ya, 19.000 hektar. Dalam satu hamparan ya. Dalam satu hamparan ya? Satu tempat itu diperuntukkan untuk kombatan yang 3.000. Dan itu nanti mekanisme pembangunannya kita serahkan sama pemerintah pusat. Begitu. Ya. Kalau yang ini adalah yang hak-haknya kombatan yang tidak termasuk dalam 3.000, tapol-napol dan masyarakat korban konflik. Jadi ini semua 3 komponen ini harus kita bina, memang harus mendapatkan hak-haknya ya. Dan memang setelah ini pun kita tidak hanya sekedar pemerintah jangan hanya sekedar mengasih tanah lahan ya kan. Kalau tanah ada lahan, hutan Aceh kan. Tanah Aceh mereka bisa ambil sendiri ya. Tetapi hari ini harus benar-benar diikuti dengan pemberdayaan ekonominya, ekonomi dan pembinaannya ya. Pembangunannya. Itu yang sangat kita harapkan dan nanti akan kita sampaikan juga kepada Pak Wakil Menteri agar benar-benar fokus ya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena dengan lahirnya lahan ini dan pembangunan kebun, saya yakin akan banyak masyarakat terbantu dan hak-hak masyarakat korban konflik itu akan sedikit-sedikit mulai terpenuhi kan. Tujuannya juga adalah untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka ya. Jadi gini lah ceritanya ya, tanahnya ada di Aceh Timur, meskipun dia adalah tadinya kombatan, tapi berada di Aceh Selatan, berada di Aceh Barat, berada di Singkil, itu tetap di Aceh Timur ya, karena sifatnya komunal dan satu hamparan. Dia nggak perlu pun datang setiap saat untuk melihat lahannya, karena lahan itu dikelola bersama. Betul kan? Bersama. Nanti hasilnya sistem mekanisme tentang pengelolaan, sistem sharing hasil dan akan kita atur nanti sedemikian rupa agar kombatan-kombatan yang tertera pada 3.000 tersebut betul-betul memperoleh. Ya, kalau udah seluas ini sawit aja pun ditanam, karet dan kemudian palawija itu pasti mendatangkan uang ya. Bagus idenya ya. Tapi satu pertanyaan kemudian. Sebelum yang 19.000 ini nanti akan terrealisasi, kan kita juga udah dengar-dengar nih ada Bupati Pidijaya dan Bupati Aceh Utara udah mendahulukan ngasih tanah kepada ex-kombatan. Ya. Betul tuh kan? Iya, itulah yang tadi dikurangi nggak tuh? Gimana tuh maksudnya? Enggak. Itulah yang makanya kita katakan tadi ada yang sebelum 2.800 ini kan ada 1.400. Betul. Itu termasuk bagian daripada 1.400. Yang mana nih? Bagian dari 1.400 yang mana? Yang di luar daripada 3.000 ini. Oh, gitu. Jadi 3.000 betul-betul ex-kombatan murni sebagaimana disebut dalam MOU Helsinki. Sedangkan yang ini
dia adalah peserta di GAM atau anggota GAM, Ya. tapi bukan yang kombatan Bukan yang 3000. Ya. Kita sebut dulu kalau nggak salah saya namanya GAM non TNA kalau nggak salah ya. Bisa jadi GAM non TNA, TNA tetapi atau intinya kombatan juga. ex-kombatan ya. Kombatan, kombatan yang tidak ada dalam 3000. Ya. Di sini mereka bermain ya. Makanya kita ambil kesimpulan Yan, kita tidak hanya kepada kombatan, masyarakat korban konflik seperti amanah MOU juga wajib kita Jadi kasih kalau itu amanah MOU ya. amanah MOU. Ya. Terhadap masalah reparasi seperti yang dikatakan Pak Mastur, bahwa memang di BRA sudah ada 244 ya. Apa tuh? Yang uang untuk reparasi yang penerima ya. Ini 245. Ini jumlah orang. Oh, ya. 245 yang berhak menerima reparasi yang sudah rekomendasikan. Oh, karena ada KKR. dari rekomendasi KKR. Ya. Rekomendasi itu apakah tahun lalu apa baru tahun ini? Tahun 2019 rekomendasi. Udah ada. Iya, 2019. 2022 baru ada anggaran. Oh. Karena KKR tidak ada sekretariatnya Mm-mm. untuk mengelola anggaran, maka ditempatkanlah di Di BRA. BRA sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Maka ini sebetulnya ranahnya berada di sekretariat, ya, bukan di badan. Bukan di badannya ya. Karena sekretariat. yang menjalankan fungsi administrasi, keuangan dan anggaran. Kepala sekretariat ya. Makanya saya tekankan kemarin kan ini ya, karena sesuai dengan Permendagri tentang pencairan uang hibah, bantuan sosial itu kan harus ada dokumen ya. Makanya perlu disiapkan dokumennya, proposalnya untuk memenuhi administrasi biar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Walaupun kita tujuannya baik bagus kan, tapi ada saja ya yang istilahnya nanti mencari-cari celah ini itu segala macam kan. Makanya kemarin kami sudah koordinasi dengan KKR, sudah duduk bahwa ini kita minta untuk dipercepat kepada Sekretariat BRA agar hak daripada reparasi yang telah direkomendasi oleh KKR ini benar-benar bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat. Kalau boleh dirinci untuk kepentingan pendengar kita kan, ini ada dua lembaga nih, satu KKR, satu BRA. Ya. Yang udah kita dengar tadi itu adalah rekomendasi dari KKR itu dijalankan atau diupayakan untuk dipenuhi oleh teman-teman di BRA. Ya. Karena itu bunyi klausulnya kan. Ya. Di luar itu apalagi ini hubungan antara KKR dengan BRA, sinergisitasnya apa? Saya perlu tahu nih. Ya, sebenarnya kalau dari metode pengambilan data, KKR merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Kan setiap warga negara tidak boleh disiksa, tidak boleh dihilangkan secara paksa, tidak boleh diancam, harus hidup dalam keadaan damai, aman. Itu yang dilakukan oleh KKR ketika melakukan dengar kesaksian dengan korban secara individual maupun secara komunitas, baik secara tertutup maupun terbuka. Semacam dengar kesaksian, kita mendengarkan testimoni daripada korban. Dan data yang kami ambil itu adalah berasal dari lembaga-lembaga LSM ataupun lembaga-lembaga lain yang pada masa konflik terdahulu pernah mengumpulkan, pernah mencatat, ya. Dan ketika KKR terjun ke desa itu tidak lagi mencari-cari. Karena memang udah ada data awal. Memang sudah ada data awal. Dan unsurnya adalah terpenuhi apa-apa yang disebutkan dalam Undang-Undang 39 tadi. Maka ada satu hal yang sangat berbeda, penamaan data di KKR dan BRA. Kalau KKR adalah korban pelanggaran HAM, langsung ke sana, langsung ke sana. Kualifikasi. Ya. Kalau BRA mungkin korban konflik. Bisa. Di mungkin kalau kena tendang sekali itu masih korban konflik. Apakah itu korban pelanggaran HAM atau bagaimana? Tapi selama ini seperti itu.
Maka yang berbeda dari sisi Istilah. Satu korban konflik, satu korban pelanggaran HAM. Iya. Artinya apakah data yang dihimpun oleh BRA itu juga menjadi input data bagi teman-teman di KKR atau tidak sama sekali? Selama ini tidak. Tidak ya, karena Tidak. justru kami mungkin ngambilnya dari koalisi NGO, Ya, dari kontras, dari BH, Elsam, ada YPHAM, Elsam ya, dari situ ya. Iya. Tapi sayang juga data yang terkumpul di BRA yang luar biasa banyak kan? Karena nggak terpilah tadi, karena nggak terpilah. Kalau di BRA kan juga data mantan kombatan. Enggak juga. Konflik juga ada. Sampai saya 3 tahun di BRA tempoh hari, kita melakukan collecting data. Makanya kita bisa dapat misalnya ada hampir 33.000 yang terbunuh Ya. akibat konflik. Jadi dua belah pihak, ada rumah hampir 35.000 yang Ya. terbakar, diperkosa 155. Itu betul-betul data BRA itu. Ya. Tapi BRA ini kan begini sifatnya. Dulu ada BRA satu periode Ya. yang tanpa kanun, Ya. betul kan? Ya. Baru bubar itu berkali-kali. Di situ ada dulu Pak Nur Juli, agak terakhir juga. Sebelum-sebelumnya Bang Nazar pernah. Ya. Nazar ada Pak yang dari Jakarta, yang orang kita Aceh, Pak Hanif Asmara Ya. juga pernah kan gitu. Ya. Data itu selalu ada. Ya, Selalu ada, tapi itu tadi mungkin ya, karena kita kepentingannya adalah bahwa konflik menimbulkan korban sekian banyak. Ya. Ada rumah yang harus direhab, Ya. ada kerugian-kerugian Ya, kecil yang ya. harus dibayar, Ya. tapi yang kerugian besar belum loh, karena kita Ya. belum ada komisi Ya. bersama penyelesaian klaim kan. Betul. Saya tahu betul ada orang yang busnya dibakar. Ya. Orang busnya dibakar, kerugiannya 2 miliar, Ya, kasih 10 juta, hartanya dirampas. kasih 10 juta Ya. dirampas. Kemudian itu lagi nih, pabrik padinya, kami aja di Serambi ada 11 mobil kami yang terbakar. Itu nggak cukup dengan uang 10 juta, kan? Betul kan? Ya. Ini mumpung kita lagi bicara perdamaian, apa ada kemungkinan ke depan BRA atau KKR atau pemerintah Aceh menginisiasi lahirnya komisi bersama penyelesaian klaim tadi itu untuk kerugian-kerugian yang besar, Ya. di atas, katakannya di atas 500 juta lah kerugiannya. Gimana Bang? Kira-kira? Ya, terima kasih Bang. Jadi begini, ini perlu kita clearkan dulu kan. Kalau korban konflik itu sudah otomatis pelanggaran HAM. Tapi kalau pelanggaran HAM belum tentu korban konflik. Ya, itu Yang betul nih. Ya kan? Karena kan setelah konflik terjadi ada pelanggaran HAM kan nggak disebut korban konflik. Ya, makanya kita harus kita clear. Kalau korban konflik itu sudah otomatis Kalau dilakukan, enggak, belum tentu. Ini konflik, semasa kita konflik itu, aktornya ada 2. ya. Aktor aparat negara yang ditugaskan. Ya. Di mata negara, pihak GAM juga melakukan ada korban konfliknya juga. Ya, ya kan? itulah makanya kan kita sebut itu korban konflik. Karena konflik. kejadian apapun itu kejadian di masa konflik. Yang 29 tahun itu Ya. ya, dari 76 Jadi, ke 2005. makanya kita tidak sebut pelanggaran HAM. Kalau kita sebut pelanggaran HAM, setelah hak konflik pun masih ada juga pelanggaran HAM, ya kan? Pelanggaran HAM itu kan macam-macam. Makanya kan bukan pelanggaran HAM masa konflik. Jadi itu perlu dibilang. Jadi selama ini KKR dengan BRA itu sebenarnya badan ya, itu mitra ya. Mitra, karena KKR itu bukan anak buah BRA. Oh, iya, bukan. BRA bukan anak buah KKR, karena istilahnya KKR juga diciptakan dengan kanun, BRA juga diciptakan dengan kanun. KKR tidak ada sekretariat, BRA ada sekretariat, sehingga karena tidak ada sekretariat yang maka KKR itu cantolan sekretariatnya ke BRA, anggarannya, administrasinya, kan? Jadi semuanya itu cantolannya ke sekretariat BRA. Maka saya selalu bilang ini pilah antara badan dengan sekretariat. Itu memang di mana-mana itu tetap terjadi blur. Kalau dalam satu kantor itu ada 2. Kan DPRA dengan sekretariat BRA juga ada terjadi belum kan. Makanya apalagi misalnya KKR ini cantolannya sekretariat ke BRA, kantornya ke tempat lain kan. Tentu ada miss komunikasi. Inilah selama yang saya menjabat sebagai ketua BRA. Kalau dulunya KKR nggak pernah diundang,
saya undang ke BRA. Kalau dulunya KKR nggak pernah diajak bicara tentang masalah anggaran, saya undang KKR untuk bicara masalah anggaran. Betul tuh Mas Tur? Iya betul. Ada Ya. Oke. Pokoknya itulah KKR sendiri mengakui. Udah bahwa beda lah ya. Udah beda. Saya baca KKR dulu, saya panggil sekretariat, selesaikan. Makna kemitraan itu udah lebih terasa konkret pada saat ini ya. Dan juga saya panggil sekretariatnya, karena berada di bawah langsung BRA, saya panggil selesaikan punya KKR. Cuma karena ke mereka juga adalah karena sistemnya pencairan dana hibah, mereka tetap mengacu kepada peraturan Permendagri tentang sistem pencairan dana hibah. Kalau tidak, nanti mereka yang kena. Ya, KPA dan PPDK-nya yang kena. Nggak mau teken kan? Kalau gitu ada pertanyaan buat Pak Mas Tur. Kendala apa saja yang selama ini terasa setelah KKR kita ada gitu? Ya, senada yang disampaikan tadi oleh Pak Azhari. Kendala yang paling dominan di kami adalah tentang kelembagaan. Kelembagaan ya. Dengan tugas yang begitu luas, begitu besar dan mendalam, sampai periode ini kami belum memiliki kesekretariatan yang otonom, masih bergabung dengan SKPA lain, dalam hal ini di BRA. Nah, akibat penggabungan ini menimbulkan konsekuensi yang lain secara administratif. Misalnya tentang surat menyurat. Pak Kasek harus menggunakan kod BRA, sekretariat BRA. Kemudian tentang nomenklatur anggaran. Kemudian tentang penyusunan program kami tidak begitu fleksibel, harus menyesuaikan, memadu padankan dengan BRA. Ya, kemudian tentang proporsional anggaran, kami tidak bebas untuk apa istilah di orang keuangan membreakdown anggaran itu sesuai dengan pagu BRA. Kadang-kadang juga dicoret lagi sama Pak Azhari kan? Enggak ada. Nah, meskipun di era teknologi IT katakanlah, tapi dengan kami tidak berada di satu kantor KKR di Kota Alam, kemudian kantor BRA di Situi, tentu hubungan bypass itu walaupun bisa kita lakukan, tapi tidak maksimal. Daripada bertemu. Ya, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan secara langsung. Solusi dan butuh cepat itu tidak bisa. Kalaupun bisa, terbatas. Ini problem yang kami alami sebenarnya bukan hanya periode ini. Sejak di periode yang lalu masih di dinas sosial juga seperti itu. Kemudian kendala berikutnya adalah pejabat pemerintah di provinsi itu belum tanggap dengan keberadaan KKR. Padahal sejak 2016 di masa Pak Gubernur Dr. Zaini, kami sudah berkali-kali melakukan komunikasi dengan Bapeda, dengan BPKA, dengan Kesbangpol dan lain-lain untuk menyampaikan, mengkomunikasikan perihal mandat dan tugas KKR. Akibat dari itu maka program-program yang dilakukan oleh dinas-dinas itu belum terintegrasi dengan kebutuhan korban. Padahal maksud kita adalah agar dinas itu mengintegrasikan program kerjanya, penganggarannya yang berbasis reparasi untuk korban pelanggaran HAM ini. Dan sampai periode ini kami melihat KKR masih dibiarkan menyiasati programnya secara mandiri. Ini tidak mungkin terus menerus karena muara daripada rekomendasi KKR adalah kepada eksekutif. Dalam hal ini ada dinas-dinas, salah satunya juga BRA. Tidak hanya BRA, Bang. Ya, itu
Nah kemudian kalau ini terus berlangsung hingga ke depan, ini kendala yang makin berat. makin berat ya. Oke. Ya, sementara kita sapa pendengar, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ya, para pendengar sekalian, untuk bisa berdialog dengan dua narasumber kita, Anda bisa menghubungi pesawat 0651 637172. Saya ulang, 0651 637172. Boleh juga melalui handphone kalau ada yang mau mengirim WhatsApp bertanya. Nomornya adalah 081168. Saya ulang, 081168 9020. Ya, jadi nanti sambil kita berdialog sekitar 20 menit lagi tersisa waktu. Kalau ada pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya, atau ingin mendapat penjelasan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Azhari atau Pak Master, silakan aja hubungi studio dengan nomor yang tadi kita sebutkan. Oke, saya kembali ke Pak Azhari. Ya. Tadi udah kita sebut ada wakil menteri, Ya. tapi juga ada saya lihat wakil ketua MPR. Ya kan, betul kan, Pak apa namanya? Pak Ahmad Muzani MSI. Ya. Itu besok dia perannya apa itu? Ya, jadi tadi malam kami mendapat konfirmasi bahwa sebetulnya beliau akan ke Aceh kemarin hari ini dengan menggunakan pesawat pribadi. Pribadi ada mualim bersama mualim Pak Raja dan Wahyu berencana Dalam pesawat itu. dalam pesawat itu karena mualim beserta rombongan masih di Jakarta. Oh. Tetapi tadi malam sore kemarin beliau mendadak sakit. Beliaunya sakit. Beliaunya Ya Allah. sakit sehingga kemungkinan besok Nggak ada dia. beliau berhalangan hadir. Tapi alhamdulillah hadir juga dari MPR? Dari MPR? dari Menteri Dalam Negeri. Utusan Menteri Dalam Negeri. Utusan Menteri Dalam Negeri yaitu Kepala BS KDN Pak Eko. Pak Eko ya. Pak Eko. Gitu. Jadi beliau juga nanti akan kita kasih Kesempatan bicara, untuk kesempatan bicara. Memberi sambutan. Mengganti Pak Mujani tadi. Mengganti Pak Muzani dan menjadi yang berhalangan hadir. Perhalangan hadir ya. Oke. Tapi kalau Wali Namrud tetap ada ya? Tetap, Udah Wali ada konfirmasi. Namrud, Mualim dalam ya. kapasitas ketua KPA kan? KPA. Oke. Dulu kita mengenang peringatan MOU ini salah satunya dengan pelepasan merpati. Nah, tahun ini apakah masih seperti itu atau ada modifikasi lain? Iya, kemarin dalam rapat juga kita bicarakan apakah merpati atau balon. Balon, betul. Jadi dengan perkiraan begini, ketika pelepasan merpati nanti kan takut ada kotoran. Ya. Oh. Jadi sehingga Baik. Gantilah. digantilah dengan balon. Balon. Balon itu kira-kira jumlahnya 100 balon. 100 balon. Untuk berapa buah atau satu untayan itu Satu untayan, 100 satu satu untayan. Tapi di situ ada label hari Damai Aceh, Hari Damai Aceh yang ke-17. Ya. Kalau orang menemukan itu ada hadiah nggak? Ya gimana? Kalau orang menemukan jatuhnya di mana, dapat hadiah nggak? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Oh, biasanya kan itu ada hadiah kan siapa yang dapat gitu. Oke. Tapi itu nanti kita pikirkan. Jadi menyahuti apa yang disampaikan oleh Pak Mastur tentang masalah KKR. Ini seharusnya sebetulnya begini. Oh, ada telepon ya, sebentar ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, dari mana, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Baik, nama saya Siti dari Ulekaring. Siti Ulekaring, oke. Silakan. Ya. Ajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan saya adalah sebenarnya fungsi dari BRR untuk masyarakat itu sendiri bagaimana? Fungsi BRA kan? Iya, BRA. Untuk masyarakat sendiri. masyarakat umum atau masyarakat korban konflik maksudnya nih? Masyarakat umum. Untuk masyarakat umum dan juga masyarakat korban konflik. Oke. Ya, dan juga tugas kedepannya
dari BRA mungkin ada program-program yang belum terrealisasi atau apa program kerja yang ingin dilakukan ke depannya. Tahun berikutnya ya. Oke. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari Wekaring. Ardi, baru satu ini kan dulu. Oke, di Pak Ajari jawab terus. Pertanyaannya adalah apa fungsi atau peran dari keberadaan BRA ini untuk masyarakat umum di Aceh dan kemudian masyarakat konflik. Kemudian kalau ada agenda-agenda kegiatan ke depan apalagi kira-kira yang mau direalisasi? Ya. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaan yang bagus. Jadi BRA ini fungsinya adalah untuk menjaga keberlangsungan perdamaian Aceh. Ya. Dengan menjaga 3 komponen tadi, kombatan, napol dan masyarakat korban konflik, otomatis ini keamanan, kenyamanan dan perdamaian benar-benar terjaga karena kita berusaha untuk memenuhi hak-hak daripada 3 komponen tadi, yaitu lewat anggaran pemerintah. Jadi dalam hal ini itu bisa dengan damai, aman, nyaman, itulah manfaat bagi masyarakat umum. Sedangkan bagi masyarakat korban konflik, itulah BRA sedang mengupayakan seperti yang tertera dalam aturan MUU dan juga UPA dan Kanun Aceh bahwa memenuhi hak-hak daripada masyarakat korban konflik, kombatan dan napol, yaitu seperti rehabilitasi sosial, bantuan sosial, lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, penyediaan lahan bagi masyarakat korban konflik. Memang dalam bekerja ini kita selama ini merasakan kewalahan, kan? Baru pada 26 November 2021 ini baru saya tetapkan semenjak saya menjabat ketua BRA, baru saya tetapkan bahwa BRA ini berjalan on the track, kan? Jadi kalau dulu itu memang BRA anggarannya hanya cukup untuk operasional kantor ya, gaji dan beberapa kegiatan wajib. Jadi salah satunya peringatan MUU. Jadi tidak ada hal-hal lain, jadi tidak bisa dilakukan. Maka pada tahun inilah baru kita genjot bekerja sama dengan DPRA, lalu dengan Pak Gub agar ada anggaran dan data-data yang masuk pun ke BRA sekarang ini pun anggarannya fakir. Fakir yang sudah ada by name by address dari dewan itu sendiri, penerimanya sudah ditentukan, sehingga kita memang agak kewalahan dalam hal menampung proposal dari keseluruhan masyarakat yang sekarang data di BRA sudah hampir 30.000 lebih. Itu data apa? Data permohonan. Ya Allah. Data permohonan bantuan dari kombatan, napol dan masyarakat korban konflik itu hampir 30.000 lebih, kan? Itu baru data proposal yang masuk. Belum lagi kita bilang masalah kebutuhan lahan dari yang sudah diperkirakan, sudah didata itu kombatan, napol dan masyarakat korban konflik itu membutuhkan lahan pertanian di Aceh 320.000 hektar. Jadi sebenarnya itu kecil bagi Aceh. Nah, otomatis jangan kita minta kepada BN kalau ada HGU yang nanti jangan diperpanjang. Nah, kan jangan ada mafia dana lagi, ya. Alihkan aja kemarin. Alihkan aja untuk masyarakat korban konflik, napol kan, dan kombatan. Jadi itulah yang sedang kita dan ke depan memang kita mengupayakan secara khusus agar lahan-lahan yang telah diberikan pada kombatan, napol dan masyarakat korban konflik benar-benar dibangun kebun. Iya, itu dia. Benar-benar dibangun kebun. Dan juga nanti kan kita berencana juga dengan Pak PJ Gub ini agar perusahaan swasta BUMN di Aceh dari dana CSR itu bisalah untuk dibantu masyarakat korban konflik, napol dan juga bisa melakukan pembangunan kebun, kan. Itu tujuan daripada kinerja BRA ke depan. Mantap. Mudah-mudahan dan juga ini lapangan pekerjaan. Ya, bagi itu tadi kan bagi korban konflik, kombatan yang tidak mampu bekerja lagi, kan. Ya. Karena sejauh mana kita ketahui dari mulai 2005 ke sini saja
itu sudah akil balik, sudah 17 tahun. Iya, adalah. Belum lagi kita bilang dari 98 ke 2000. Anak-anaknya udah berapa umurnya? Anak-anaknya udah berapa? Udah Dan menikah. anak-anak korban ini yang ayahnya meninggal, mamanya meninggal. Ini rata-rata udah besar. Udah menikah bahkan ya. Ya. Jadi mulai daripada kehidupannya dibiayai oleh keluarganya, habis itu sekolahnya, kuliahnya dibiayai. Jadi sekarang mereka rata-rata udah tamat kuliah. Ini harus menjadi program pemerintah agar anak-anak tersebut benar-benar diperhatikan, dicarikan lapangan pekerjaan, baik itu ke BUMN, perusahaan swasta, dan juga secara pembangunan kelembagaan ya, agar mereka bisa ditampung bekerja, atau tidaknya diberi modal. Kan diberi modal untuk bisa mengembangkan usaha dan bisa menampung daripada rekan-rekannya yang lain. Demikian. Oke, Bang, ini 5 menit lagi ada pertanyaan saya yang dasarnya muncul dari pernyataan Wali Nanggro. Ya. Hampir setiap peringatan MOU, Wali itu selalu menagih-nagih ada pasal-pasal yang belum terrealisasi di MOU Helsinki. Memang sih tahun ke tahun itu makin berkurang. Contohnya kalau tahun lalu kita masih mempertanyakan tanah, tahun ini udah terjawab, lahannya itu udah ada meskipun belum maksimal kan. Seingat Abang, selain soal tanah, komisi bersama penyelesaian klaim, pasal-pasal apa lagi di MOU itu yang belum terrealisasi dan itu udah terdata di teman-teman BRA? Ya, banyak sekali. Ya, ini kan baru jalan, baru masalah lahan ini pun ini belum terrealisasi ya. Baru jalan. Lalu baru habis itu adanya lembaga Wali Nanggro. Itu saja, partai lokal itu, yang lain kan belum nampak. Hari ini pasal 1.1.5 juga belum jalan. Itu apa bunyinya? Itu kan masalah bendera. Oh, bendera. Bendera dan lambang ya. Lambang. Belum Habis tuntas itu ya. yang lain-lain masalah migas, masalah pelimpahan kewenangan BPN kepada Aceh ya kan? Habis itu pengelolaan bandara kan dan pelabuhan, banyak sekali. Termasuk pengadilan HAM. Kalau mau itu dibutuhkan ya kan. Jadi itu kalau kita bicarakan 17 tahun sudah seperti ini, maka masih wajar kalau rata-rata sakit kepala kan. Di atas 10 poin lagi ada kayaknya belum terrealisasi. Banyak, masih banyak. Oke. Jadi terdiri dari poin-poin itu Tadi saya sebut yang tadi. sebutkan tadi kan. Komisi Makanya bersama. semenjak saya di DPR Aceh kan saya getol memperjuangkan hal tersebut. Tapi ya kita harapkanlah meminta kepada pemerintah pusat kan. Apalagi sekarang perwakilan pemerintah pusat sudah ada di Aceh. PJ Purno. Oke. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa terrealisasi cepat ya. Setiap tahun aja ada satu yang terrealisasi, ya mungkin 5 tahun 6 tahun lagi bakal habis ya. Iya, bakal 10 tahun lah. Ya. Oke. Pak Mastur, ke Bapak, dari apa yang disampaikan Pak Azhari tadi itu, kira-kira KKR apa yang bisa dilakukannya untuk mendorong juga percepatan pencapaian MOU ini? Barangkali apa termasuk mandat kita itu atau tidak? Enggak ya? Kalau KKR kan mandat utamanya ada 3. Itu oke. Penguapan kebenaran, kemudian memberikan rekomendasi reparasi. Ditujukan kepada BRA juga akhirnya. Salah satunya. Ada salah satunya. Kemudian adalah melakukan memfasilitasi rekonsiliasi. Itu mandat utamanya. Tadi menarik, sudah 30 ribuan. Itu proposal. Proposal. Maka saya bilang tadi, kalau di KKR 30 ribuan itu tingkat akurasinya, betul-betul korban pelanggaran HAM itu teruji. Teruji. Verifikasi di lapangan. Sehingga KKR bekerja tidak, istilah kami tidak baperan, tidak hanya melihat karena miskin. Walaupun miskin, kalau memang bukan korban pelanggaran HAM, bukan kita abaikan sama sekali, tetap kita tampung, kita tuntun dia untuk berkomunikasi dengan Pak Camat, kemudian Dinas Sosial dan lain-lain. Terakhir Bang Yarmen, ada satu beban lagi di kami. Masih ada di samping yang tadi 245, ada 5.264 korban. Yang angkanya berapa? 5.264 korban
yang sudah kami serahkan ke pemerintah melalui DPRA di akhir periode yang lalu. DPRA ya? Ya, DPRA, yang itu butuh segera dijalankan, ditindaklanjuti reparasinya. Oh, reparasinya. Ya, walaupun tidak sekaligus, tapi mungkin bisa dicicil. Tahap ya? Ya, maka kami berharap melalui PJ Gubernur saat ini agar beliau lebih responsif, lebih progresif. Kalau bisa bahkan kami membayangkan Pak Gubernur memanggil semua SKPA yang terkait untuk membicarakan nasib 5.264 ini. Hal itu pernah dilakukan oleh masa Dr. Zaini. Beliau memanggil kami 3 kali ke pendopo dengan menghadirkan asisten 1, biro hukum, kemudian Bapeda, Sintapa dan sebagainya untuk membicarakan tentang KKR. Dan saya kira kalau ini bisa dilakukan oleh PJ Group sekarang ini, itu Sebuah kemajuan ya. sebuah kemajuan, dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan beliau di Aceh. Aceh. Oke, di masa transisi ini. Ya. Oke, para pendengar sekalian, kita hampir sampai di penghujung waktu. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa besok itu adalah peringatan Hari Damai Aceh yang ke-17, dipusatkan di Taman Datu Sapiatuddin, dimulai dari pukul 9 sampai sekitar pukul 12. Ada beberapa orang yang akan menyampaikan sambutan selain laporan Ketua Panitia dari KPA, dari Wali Nanggro, dan kemudian dari tamu Jakarta ada 2 orang. Dalam hal ini adalah Wakil Menteri ATR, BPN, dan kemudian pengganti dari Depdagri. Hiburannya gimana besok itu? Gimana? Cerita sedikit lah. Jadi Itu ini penting. kita memang IU ya. Boleh lah Pak I. Jadi kita memang dalam hal penyelenggaraan ini kita serahkan semuanya kepada IU. Itu. Jadi ada 2 penampilan nanti. Di awal sama di akhir. Di awal dan di akhir. Kalau di awal ada Rapai. Itu Rapai Pasir maksudnya, bukan Rapai lain ya. Rapai kesenian. Rapai Geleng atau apa ya. Setelah itu ada penampilan Sampago kan? Pago ekspresionis itu, jadi di akhir ya. Ya, itu tarian-tarian kan. Intinya memang kita kemas dengan nuansa keacehan, kearifan lokal kan. Tapi tetap menghibur ya dia. Tetap menghibur. Dan saya tambahkan sedikit seperti Pak Mas sampaikan, biar tidak ada khilafiyah di antara kita. Jadi kalau misalnya anggaran KKR itu KKR sendiri dengan TAPA. Tidak dengan BRA. Jadi KKR sendiri dengan TAPA memplotkan secara khusus nomenklaturnya nomenklatur KKR. Itu tidak bisa diambil oleh BRA. Termasuk perjalanan dinas sendiri tidak bisa disentuh sedikit. Hanya saja uangnya ditempatkan di sekretariat. Bukan di BRA. Jadi makanya kalau misalnya BRA taati itu nggak ada. Karena nggak ada karena sudah ada nomenklatur khusus dan uangnya pun tidak bisa dipakai. Tapi bagi KKR penting juga ada sekretariat kan, kalau begitu itulah kan? kedepannya kan? lebih bagus sebelumnya KKR itu mempunyai sekretariat sendiri, walaupun tidak gemuk kan ya, tapi kalau cantolannya ke BRA seperti ini jadi kantornya nggak sama, boleh misalnya ke BRA kan kantornya di samping itu. Oh, dekat atau ya. di ruang di dalam satu kawasan samsat lah ya. Bisa sekaligus mengawasi kinerja. Betul. Sekretariat BRA mengawasi masalah anggaran dan administrasi BRA. KKR mengawasi sekretariat BRA masalah anggaran dan betul kantor. Jadi itu yang perlu kita ini. Walaupun nggak ada sekretariat sendiri, nanti berada dalam satu solusi yang bagus adalah KKR itu satu atap dengan BRA. BRA. Itu bagus itu. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa terrealisasi ke depan. Apalagi sekarang Pak PJ Group sudah menyetujui ke BRA bahwa kantor bekas perizinan di Penayung itu untuk BRA. Perizinan di Penayung milik Kota Banda Aceh bukan? Milik mana? Lewat Hotel Medan. Perizinan kantor perizinan. Oh yang dulu ini kantor lama modal itu penanaman modal dan izin satu pintu. Kantor Pak Martunis ya. Modal dan perizinan. Oke. Berarti itu nanti akan jadi kantor BRA. Kalau memang cukup luas, KKR bisa pindah ke situ sekaligus ya. Satu sayap lah diambil. Satu sayap. Itu jadi ide bagus itu. KKR memiliki sekretariat dan BRA
satu sekretariat melayani dua lembaga, betul kan? Ya, betul, lembaga. betul. Itu lebih bagus itu. Ya, mudah-mudahan bisa dicapai. Oke, Pak Mastur, sebagai penutup closing statement-nya untuk memaknai Hari Damai kita besok itu apa? Dari aspek itu ya, KKR. Aspek KKR ya, kami yang paling kami dorong sekarang adalah termasuk kemarin kami berbicara dengan Komnas HAM, LPSK, dan Menko Polhukam, dengan jajaran Kemenkumham, Bappenas. Korban itu harus diberi pengakuan oleh negara, sehingga dengan demikian hal-hal berikutnya terkait dengan pemenuhan hak itu sudah lebih resmi. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, ini yang penting. Iya, tanggung Ini juga tanggung jawab pemerintah pusat. Karena KKR Aceh ini bersandar pada KKR nasional kan dalam negosiasi. Ya, walaupun di nasional belum ada. Dan perdamaian ini kan antara pemerintah Republik Indonesia dengan elit GAM, dengan GAM-nya lah. Oke, mantap. Itu ya. Iya. Oke, besok kan orang diperkirakan rame datang berdesak-desak terkait dengan prokes. Ada himbauan khusus nggak? Ada. Silakan. Kita mengharapkan kepada masyarakat Aceh yang datang ke Taman Ratu Sapedin untuk memenuhi undangan dan juga menyaksikan acara peringatan Hari Damai Aceh agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu yang kita harapkan. Ya, ini harus kita jaga bersama agar Aceh terbebas dari COVID-19 dan kita semua kesehatan terjaga. Dan tetap aman damai ya. Tetap damai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak Azhari, Pak Mastur yang sudah mengisi diskusi kita selama 1 jam terakhir ini. Mudah-mudahan sebagaimana tema yang ditetapkan, optimalisasi butir-butir MOU Helsinki demi percepatan pembangunan Aceh bisa tercapai. Besok pelaksanaan peringatan MOU sekitar 3 jam itu bisa berlangsung aman dan damai, tertib, dan terutama juga semua kita harus mengindahkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan kemudian jaga jarak. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapat hiburan sebagai bonus dari peringatan besok. Demikian, mudah-mudahan talkshow hari ini bermakna. Juga terima kasih kepada di antara pendengar yang tadi berpartisipasi, Siti dari Ule Karing. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.